Halo semuanya, ketemu lagi. Oke, jadi video ini tuh bisa dibilang kelanjutan ya video Mi 10T yang kemarin udah gua unboxing dan sekarang ini udah gue cobain selama kurang lebih hampir seminggu. Gua ngebahasnya topik-topik yang rame dikomenin dan ditanyain nih sama beberapa netizen. Buat yang follow gue dari lama pasti udah tahu dong kalau gue tuh suka ngejawab-jawabin komentar teman-teman di segala sosmed gue, termasuk di YouTube ini. Soal spek komplitnya teman-teman cek aja di deskripsi di bawah kayak biasa, dan langsung aja gue mulai ngebahas dari pertanyaan dan pernyataan sotoy ya dari beberapa netizen yang bilang kalau layar IPS-nya nih si Mi 10T itu jelek. Pegang aja belum, sotoynya udah maju duluan, kebiasaan mereka. Layar-layar HP zaman sekarang itu nggak bisa sih sebenarnya dibandingin sama yang modelan lama. IPS di Mi 10T ini tuh kalau dibandingin ya sama AMOLED, ya jelas lebih bagus AMOLED di OnePlus 8 Pro gue ini misalnya. Tapi AMOLED-nya OnePlus 8 Pro ini juga masih kalah bagus sama S20 Plus gue ini yang pakainya itu Dynamic AMOLED. Ngerti nggak maksudnya sampai sini? Nah, maksudnya itu ya, sama-sama aja AMOLED itu tuh sebenarnya juga ada kelasannya. Jadi, kalau IPS kalah sama AMOLED, ya wajar. Tapi yang gue tekankan di sini, walau IPS, si Mi 10T ini juga masih tetap bagus aja layarnya. Dipakai outdoor juga masih jelas kelihatan, dan kalau baca tulis-tulisan juga nggak ada masalah. Buat dipakai nonton sama main game juga enak-enak aja mata gue ngelihatnya. Kecuali nih, emang temen-temen tuh pakai dua HP IPS dan AMOLED yang segala kegiatannya itu dipakai dua tangan barengan kayak gini, barulah kelihatan nih IPS-nya tuh kalah sama AMOLED. Tapi ya emangnya teman-teman tuh sebegitunya ya, IPS tuh nggak jelek guys, asli deh. Teman-teman nih yang masih ada di jalan yang lurus itu jangan kemakan sih sama omongan orang-orang yang macam begitu, yang beli aja itu belum tentu. Walau kalau ngomongin di sekitaran bezelnya ini ya emang kelihatan sih ya, nih teman-teman bisa lihat sendiri kayak ada bayang-bayangan hitam sih. Cuma kan ya sebenarnya bisa diakalin pakai dark mode-nya. Lagian kalau ketemu bayangan kayak gini juga sebenarnya bakalan muncul kalau teman-teman tuh nampilinnya warna putih atau warna terang lainnya. Yang penting nih ya masih dikasih layar guys handphone itu. Terus kalau soal LED notifikasi ya ada nih di sebelah kiri atas deket kamera yang depan. Jadi lampunya juga warna putih dan nggak bisa diganti-ganti warnanya. Vibrate-nya pas ngetik-ngetik di Mi 10T ini enak banget menurut gua. Padat dan mantap aja. Layaknya flagship-flagship mahal lainnya sih. Hal kecil yang menjadi sebuah detail penting kalau buat gua. Karena setiap hari kan ya kita pasti kerjaannya ngetik di handphone. Lanjut lagi soal perbedaan Mi 10T dan Mi 10T Pro itu ada di mana? Nah, gue jawabnya berdasarkan storage aja ya. Soalnya itu beda di resolusi kamera belakangnya juga sih, yang 64 megapiksel itu Mi 10T ini dan 108 megapiksel di Mi 10T Pro. Dan ada OIS-nya juga sih di Mi 10T Pro ya. Soal kamera sebenarnya gue nggak mau bedain banget, soalnya kepakainya ya cuma buat daily life foto aja terus ditaruh sosmed kayak gitu-gitu. Yaudahlah anggap aja sama-sama bagus. Kalau storage-nya ini yang bikin beda. Di Mi 10T biasa yang gue pegang ini adalah 128 GB, nggak bisa ditambah micro SD. Dan ya jadinya kalau teman-teman ngerasa kurang nih ya 128 GB, mesti naik ke 256 GB, ya udah pilihnya Mi 10T Pro. Tapi Mi 10T Pro juga sama-sama nggak bisa ditambahin micro SD. Simpelnya tuh faktor penentunya storage aja sih menurut gue ya. Soalnya ya sisanya sama, layarnya sama, IPS juga, gedenya sama, baterainya sama, dapet casannya sama, kayak gitu-gitu. Lanjut lagi soal touch sampling rate-nya nih. Kemarin juga sempat ditanyain gimana di 144 Hz-nya Mi 10T ini. Nah pas gue cek ternyata ada di angka kisaran 140-an sih. Yang mana harusnya sih touch sampling itu 2 kali lipat dari refresh rate bagusnya. Nah, kalau ini gua bandingin sama Poco X3 NFC yang pakai 120 Hz, angka touch samplingnya malah lebih gede si Poco nih, yang nyampe 240-an. Cuma kalau buat gue ya, dalam pemakaian standar sehari-hari sih nggak ada masalah lah. Di video kemarin aja pas gua ngebahas Mi 10T, gue main real drum itu semua sentuhannya aman-aman aja, nggak ada delay, dan gue juga mainin beberapa game lainnya kayak PUBG ataupun Genshin Impact termasuk aman. Dan oh iya, mumpung lagi ngomongin Genshin Impact nih, asli guys, gue mainin ini game ya sejaman lebih itu angetnya tuh nggak parah kayak OnePlus 8 Pro sih, swear deh. Ini HP tuh kayak anget-anget kuku aja. Sistem coolingnya sih menurut gue keren nih si Mi 10T.
Nah, cuma nggak enaknya ada di posisi speakernya aja yang di bawah ini. Lokasinya tuh bikin sering ketutup sama telapak tangan. Orientasinya ya sebenarnya bisa aja kita puter ya. Tapi notch-nya atau kamera depannya ini tuh jadi kelihatan. Yang tadinya tuh udah ketutupan sama jempol sih. Dan ya sebenarnya ya pilihan ada di masing-masing sih, teman-teman terserah mau diputer atau enggak ya. Terus buat keluaran suaranya ini gua bisa bilang berasa kurang detail. Bassnya sih ya berasa ada aja gitu loh, cuma nggak deep banget. Kayak lebih kedengeran treble-nya aja sih. Cuma ya still good lah, apalagi kita juga bagus dikasihnya dual speaker. Soal performa, ini gue tes pakai Antutu sebanyak 5 kali berturut-turut juga konsisten. Angkanya tuh 570-an ribu terus. Lanjut lagi nih soal baterainya, yang ini tuh bikin gue seneng banget. SOT seharian gue pakai ngegame lama dan 144 Hz ini dapat 7 jam lebih dan masih sisa 19%. Kebayang kalau temen-temen cuma pakai 90 Hz ataupun 60 Hz aja. Terus juga ini gue ngecas pakai charger bawaannya yang 33 watt ya, dari sisa 9% sampai 100% beneran sejam sih. Kalau mau nunggu sampai full banget, tunggu lagi sekitaran 3-4 menit aja. Terus juga ini gue ngerasa sinyal Mi 10T bagus deh guys. Soalnya gue tuh ngehnya ya pas lagi nongkrong biasa di depan rumah, wifi dari rumah gue tuh biasanya tuh nggak nyangkut pas gue ke depan. Tapi pas gue lagi nongkrong dan diajakin main Among Us, waktu itu gue baru ngeh tuh pas lagi main, lah ini wifi masih nyangkut aja di handphone. Gue perhatiin lagi, ternyata garis antena di Mi 10T ini tuh totalnya ada 8 guys. Di atas ada 1, di sebelah kanan ada 2, terus di bawah ada 2, dan di sebelah kirinya ada 3. Terus pas gue bandingin sama Huawei P40 yang gue punya, ini cuma ada 7. Terus di OnePlus 8 Pro juga cuma ada 6. Dan di iPhone 11 Pro ada 6 juga totalnya. Entah ya sebenarnya ngaruh atau enggak, tapi yang jelas ya penangkapan sinyal WiFi gua tuh jadi berasa lebih bagus pas lagi nyobain handphone ini. Oke, terakhir kalau soal kamera nih ya, di belakang hitam kecil kayak gini, di atas LED flash, awalnya gue kira adalah sensor depth atau laser autofocus. Ternyata ini adalah light sensor. Makanya di Mi 10T ini tuh ada fiturnya 360 ambient light sensor namanya. Karena ada di depan sama di belakangnya juga. Jadi fungsinya ini tuh kayak untuk lebih akurat aja sih ngasih informasi cahaya di sekitar penggunanya atau kita gitu ya. Jadi menyesuaikan brightness-nya di display layar handphonenya guys. Bisa dibilang ya sebenarnya nggak ada ngaruh-ngaruhnya juga sih ke kamera belakang. Padahal biasanya kalau light sensor gitu kan cuma ada di depan ya guys. Ini ada di belakang juga. Gue juga masih nggak ngerti sih buat apa. Kalau ngomongin soal kualitas kamera depan ataupun belakangnya, monggo dinilai sendiri aja. Dari gue pribadi, gue nggak mau sotoy lah, sok paling jago ngomenin soal apa ya kualitas kamera lah. Soalnya kalau menurut gue ini tuh udah termasuk bagus-bagus aja. Tinggal gimana teman-teman yang ngeditnya nanti pakai aplikasi apapun sebelum posting ke sosial media. Yang kepake sehari-hari kan kayak begitu biasanya. Tapi ya mata gue sih ini ngelihatnya ada perbedaan warna aja sih antara lensa standar sama lensa ultra wide. Sisanya so far so good. Lalu night mode-nya juga gue suka karena bisa ngasih gambar yang lebih jelas sama lebih tajam. Video kamera belakangnya ya. Babu. Sayang. Ini kalau jam-jam segini nih jam berapa? Jam 8 malam. Ya. Saatnya gantian bapaknya yang megangin anak. Aduh duduh. Ya. Dedek, hai Dek. Dadah. Ngatin jam dulu. Dadah. Tuh, satu ikutan juga dong. Ini jamnya bagus deh. Dipegangin dulu jam papa, kenapa sih? Oi. Dek. Hai, gimana? Hai.
Kesimpulannya buat gue pribadi, Xiaomi Mi 10T ini tuh udah cukup banget buat pemakaian sehari-hari. Even teman-teman tuh heavy user atau bukan. Buat yang sehari-hari main game aja kerjaannya ya hajar. Buat teman-teman yang senang foto-foto juga bisa. Buat admin sosmed apalagi. Cuma Xiaomi sih menurut gue nih yang bisa ngasih kita spek dan fitur kayak begini di harga 5 jutaan. Ya 5 jutaan, walau tepatnya tuh 5.999.000 atau 6 juta kembali 1.000 lah ya. Tapi lihat aja nih nanti ke depannya, pasti kan suka ada tuh diskon-diskon momentum atau beberapa kupon cashback kayak gitu-gitu ya di beberapa e-commerce lainnya. Jadi ya bakalan bener harganya 5 jutaan. Jai, 5 jutaan ya guys buat Snapdragon 865 dan 144 Hz kayak gini. Sadis sih Xiaomi. Buat teman-teman yang udah PO atau udah lagi pakai Mi 10T-nya sekarang, gue mau ngucapin selamat. Pilihan teman-teman itu nggak salah. Buat yang masih nabung-nabung berusaha ngedapetin handphone ini, ya semangat aja, pasti bisa nantinya. Malah siapa tahu kebagiannya yang pas lagi harganya sale, ya nggak? Nah, buat teman-teman yang nggak, yang ini bukan temen gue. Yang masih suka ngebandingin IPS sama AMOLED di Mi 10T ini, saran gue ada mendingnya juga nih. Mending bikin sendiri handphonenya. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Segini aja impresi gua untuk Xiaomi Mi 10T series ya. Mi 10T aja tapi bukan Mi 10T Pro. Nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman. Siapa tahu nambah pahala. Gua usah sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.